Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Resensi Institute Channel. Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Bagaimana cara mencapainya? Seberapa penting tujuan itu? Mengapa kita harus rela menderita untuk mencapai tujuan tersebut? Apapun tujuan yang ingin kita capai, makna terpendam dari tujuan tersebut adalah kebahagiaan. Betulkah? Semelekat itukah kebahagiaan dalam hidup ini? Dari mana sebenarnya kebahagiaan sejati dapat diraih? Nah, mari kita bahas semua pertanyaan tersebut melalui buku Psikologi Akhlak, Risalah Akhlak Imam Ja'far Shadiq dari Kebaikan, Kebahagiaan Menuju Kesempurnaan, karya Allama Muhammad Amin Zainuddin yang diterbitkan oleh Raushan Fikar pada tahun 2014 dengan 150 halaman. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kebahagiaan berkaitan dengan akhlak? Akhlak kan berhubungan dengan perilaku, sedangkan kebahagiaan lebih kepada emosi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita merefleksikan pada diri sendiri dengan sebuah pertanyaan. Jadi, kita jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Jika kita melakukan kebaikan, apakah itu memberikan rasa bahagia dalam jiwa? Kebaikan akan menggiring kebahagiaan, dan kebaikan berasal dari akhlak yang baik. Sebenarnya akhlak itu apa? Akhlak merupakan pembawaan yang melekat dalam jiwa, sehingga ketika kita akan melakukan sesuatu tidak perlu berpikir lama, namun langsung dilakukan karena akhlak telah melekat dalam jiwa. Namun, akhlak tidak dapat melekat dalam jiwa jika hanya dilakukan sekali, melainkan harus dilakukan berulang kali agar akhlak dapat melekat. James Clear dalam bukunya Atomic Habits mengungkapkan bahwa agar suatu hal dapat dilakukan secara otomatis, maka hal tersebut harus dibiasakan dengan sistem bawah sadar kita, melalui melakukan rutinitas tersebut secara berulang. Misalnya, hal yang kebanyakan dari kita lakukan ketika bangun tidur adalah langsung cek handphone, entah untuk lihat chat atau hal lain. Namun yang pasti, rutinitas tersebut telah menjadi rutinitas yang telah terautomatisasi karena telah kita lakukan berulang kali. Itulah mengapa saat bangun tidur kita tidak perlu berpikir dua kali untuk melihat handphone kita ketika baru membuka mata. Akhlak sendiri terbangun dari 4 fondasi, yaitu naluri, keturunan, lingkungan atau pendidikan, dan tradisi atau kebiasaan. Naluri merupakan insting atau mungkin kadang kita menyebutnya feeling atau tanda yang datang dari alam bawah sadar kita sebagai feedback dari informasi yang kita dapat dari lingkungan. Insting dapat diubah oleh keturunan melalui gen bawaan dari orang tua, di mana sebagian dari sifat akan diturunkan pada kita. Nah, sifat bawaan ini yang dapat mengubah insting. Lingkungan atau pendidikan kemudian mengarahkan jiwa ketika ingin melakukan sesuatu. Kekosongan jiwa dari akhlak bukan watak dan karakter yang diwarisi, karena akhlak merupakan hal yang dapat dididik dan dibimbing. Kekosongan tersebut lebih kepada kecenderungan keinginan. Afirmasi dari tradisi atau kebiasaan akan mengungkapkan sifat-sifat baru dan mengukuhkannya menjadi akhlak. Keturunan mengubah persiapan insting, sehingga akhlak terbagi dalam 2 bagian. Pertama, bersifat ikhtiari, yaitu keberadaannya butuh pada kehendak manusia dan usahanya. Kedua, bersifat ittirori, yaitu keberadaannya tidak berdasarkan kepada manusia meskipun manusia mempunyai kuasa untuk mempengaruhinya. Nah, dari fondasi-fondasi akhlak ini, naluri kadang ditanggapi dengan berlebihan dan kurang ditempatkan sebagaimana mestinya, yang dapat menjerumuskan pada penyakit akhlak, yaitu penyimpangan. Dan cara untuk mengobati penyakit tersebut adalah dengan keseimbangan dan kebenaran. Keseimbangan akan menghindarkan kita dari tanggapan yang berlebihan. Ketika kita merasa paling benar, untuk menekan tanggapan berlebihan harus dibarengi dengan fakta bahwa masih ada yang lebih benar dari kita, yaitu Sang Pencipta melalui risalahnya. Keterbukaan mindset diperlukan untuk mencapai keseimbangan dan kebenaran, bukan pembangunan tembok untuk mencegah opini yang lain untuk mempengaruhi perspektif kita. Dalam fondasi akhlak terdapat sendi-sendi yang menghubungkannya, yaitu akal, amal, hawa nafsu, dan emosi. Akal membantu kita berpikir rasional, amal menuntun kita melakukan perbuatan mulia, hawa nafsu mengontrol sifat serakah kita, dan emosi mengolah ketenangan jiwa kita. Dari keempat sendi tersebut, akal adalah raja dari segala keutamaan yang darinya tercipta keseimbangan. Misalnya, akal akan menundukkan hawa nafsu melalui emosi dan dibantu dengan kekuatan syariat dan tradisi. Orang berakal akan mampu membedakan mana yang baik dan buruk.
buruk. Ketika naluri tergiring oleh hawa nafsu atau emosi negatif, maka melalui akal kita dapat mematahkannya. Jika kita beropini bahwa akal terlalu rasional, sedangkan dalam pengambilan keputusan pasti dipengaruhi oleh subjektivitas yang berkaitan dengan emosi, maka mari kita duetkan akal kita dengan hati nurani. Saat melakukan penyimpangan, mungkin kita bisa memberontak kepada akal kita dengan berbagai pembenaran yang kita bentuk untuknya. Namun bagaimana dengan hati nurani? Yang kadang orang berkata, sejahat-jahatnya orang pasti memiliki sisi baik. Dari mana kita berkesimpulan seperti itu? Karena beranggapan bahwa setiap orang memiliki hati nurani. Seburuk apapun perilakunya, tapi hati nurani dapat menyentil sisi baik yang terpendam. Karena pada dasarnya pun tidak ada orang jahat, hanya fondasi akhlaknya yang mungkin berbeda dan bagaimana mengontrol sendi akhlak pun berbeda. Untuk mengukur apakah kita sudah meraih kebahagiaan sejati atau tidak, hal itu dapat dilihat dari akhlak kita. Karena kebahagiaan sesungguhnya adalah kebaikan tertinggi. Orang yang memiliki akhlak yang baik tidak akan melakukan hal buruk. Sedangkan orang yang membiarkan dirinya terpaku pada kebodohan, maka tergolong orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri karena tidak menggunakan akal pikirannya dengan baik. Nah, perspektif resentor untuk buku ini saya rekomendasikan kepada teman-teman yang mungkin sedang merasa hidupnya buruk dan selalu merasa apa yang dilakukan tidak pernah benar. Karena buku ini menjelaskan bagaimana keseimbangan dapat diraih melalui pengontrolan diri sendiri. Dan kebahagiaan sesungguhnya bukan tujuan, karena kebahagiaan itu selalu melekat pada proses. Jika kebahagiaan adalah tujuan, maka kita tidak akan pernah dapat menikmati proses penderitaan dalam hidup yang membawa kita pada berbagai keluhan dan menuntun pada akhlak yang buruk. Terlebih jika akal kita telah dikuasai oleh hawa nafsu dan emosi. Padahal akallah yang merupakan raja dari segala sifat dan perilaku kita. Ada pertanyaan?